Perkenalkan, nama saya Ayu Jumadun dengan NIM terakhir 076. Dalam video kali ini akan berisi tentang wawancara yang saya dan dua teman saya lakukan kepada salah satu petugas pariwisata di Gua Kreo. Nah, video kali ini juga akan berisi analisis saya dari sudut pandang saya sendiri mengenai salah satu tradisi yang ada di Gua Kreo, yaitu tradisi Rewondong. So, mari kita simak wawancaranya dan analisisnya. Bapak namanya Pak Teguh ya? Teguh. Pak Teguh. Apa yang ditanyakan? Ini tradisi Rewanda ya, lebih jelasnya namanya apa sih Pak sebenarnya? Tradisi sesaji Rewondo itu diadakan setiap Syawal plus Lebaran ke-3 sama ke-7 dua kali. Ya, kalau yang ketiga itu, yang pertama itu dari warga, yang Lebaran ketiga itu dari warga sini. Itu yang bentuknya satu buah-buahan hasil palawija sama nasi ketek. Nasi ketek itu nasi ada telur ikan asin sedikit sama dedaunan gudangan itu sedikit sama telur asin gitu. Nah, terus yang selanjutnya nasi kuning. Ya, terus ada nasi tumpeng. Terus ada kupat lepet gitu. Ada 5 jenis gitu, Mbak. Kalau Itu dibuat gunungan itu, Mbak, seperti ancak itu disajikan di area parkir itu untuk monyet-monyet gitu. Iya. Kalau yang hari ke-7 setelah lebarannya itu Pak? Iya, itu Lebaran ke-7 plus 7 itu dari Dinas Pariwisata, dari Pemkot itu juga sama, cuman di situ ada tradisi yang dinamakan Semarangan. Itu ada tari kesenian yang dari Semarang itu, Mbak, yang dari dinas gitu. Cuma ditambahin itu, kalau di sini warga enggak. Gitu. Sama ada tarian ketek. Tarian ketek itu yang dirias seperti monyet itu, yang dari anak kecil itu berjumlah kalau tidak salah itu 25 orang gitu. Itu dari anak-anak sekitar sini ya, atau dari anak-anak SD sini yang dihias seperti monyet itu, nari sama monyet-monyet gitu. Tarian ketek itu asli sini Pak? Iya, Mbak. Tari ketek sama dipadu sama tarian Semarang gitu. Gambyong Semarang. Kalau boleh tahu ini asal-usul cerita Gua Kreo itu gimana Pak? Iya, asal mula Gua Kreo yaitu waktu Sunan Kalijaga mau ambil kayu jati yang di atas Bukit Gombel itu, tetapi tidak mau ditebang menjadi Jatingaleh. Makanya di sana ada kota namanya Jatingaleh. Terus dia pindah ke area Sodong sana. Terus itu dihanyutkan di Sungai Kreo itu. Terus terjepit di antara sungai itu. Terus dia ditemani sama monyet-monyet itu untuk mengambil kayu yang terjepit di Kreo itu. Ya, terus dihanyutkan ke Majindema itu. Selanjutnya untuk Soko itu tiang segini kan. Soko itu tiang. Terus ditemani sama monyet-monyet itu. Terus Sunan Kalijogo itu mau ke Demak itu, monyetnya mau ikut ke sana gitu, tapi tidak diperbolehkan sama Sunan Kalijogo. Diwasiatkan untuk menjaga atau merawat sini Kreo sini, makanya dinamakan Gua Kreo, yang artinya itu menjaga atau merawat, yang kata kunonya itu Ngreho itu menjawab, makanya disimpulkan dari Kreo gitu. Ini tradisi Rewando ini emang dilakukan untuk menghormati monyet-monyet di sini atau? Ya, itu memang sudah adat atau tradisi sebagai simbol keberkahan Gua Kreo sini gitu. Oh, berarti kalau daerah lain tuh bilangnya Sukabumi, kalau di sini tuh Rewando gitu ya Pak? Iya. Berarti kalau bedanya, kalau biasanya daerah lain kan emang buat ini syukuran hasil bumi, kalau di sini atas Gua Kreo ini. Betul gitu. Itu setiap, itu saya katakan tadi, setiap
plus lebaran ke-7 itu yang dari dinas, yang dari warga ini plus hari ketiga lebaran itu 2 kali Mbak. Cuman dari dinas itu ditambahi ada drum band, ada lebih meriah nih. lebih meriah gitu, ada sambutan gitu. Kalau yang proses yang dilakukan di warga sekitar yang H+3 setelah lebaran itu ada yang memimpin ritual atau Iya, apa gitu Pak? itu ada doa sama kidung zaman dulu namanya kidung itu caranya didoakan itu yang adakan di atas bukit Gua Krio ini yang di atas puncak sana. Nah, itu ada batu tenger, kalau jenengan ke sana itu tempatnya kalau selamatan atau ritualnya itu di atas sana, di atas bukit Gua Krio. Di sana kan ada bukit. Itu namanya ritual apa Pak? Ritual sesaji Riwondo yang untuk yang warga. yang warga sama juga, cuman kan tempatnya kalau warga di atas bukit, kalau dari dinas di parkiran mobil sini. Jenengan bareng turun Pak? Belum, takut Pak langsung dicegat. Oh, jenengan Nggak nanti berani. turun biasanya bawa kayu senjata mengusir. Di sini saya sediakan tadi saya taruh di bawah gitu. Kalau ini Pak, mungkin sebelum sedekah bumi ini dimulai, ada nggak sih Pak kayak mungkin ritual atau persiapan gitu yang harus dilakukan gitu sama warga atau masyarakat? Nggak ada sih Mbak, ya itu langsung diadakan gitu aja. Pas hari hanya langsung gitu. Dia pas hari hanya itu. Oh. Mungkin kalau biasanya kalau sebelumnya atau sesudahnya itu ada Mahakarya biasanya. Mahakarya itu menceritakan sebuah legenda yang asal mula Gua Krio, yaitu yang yang diperagakan sama dari dinas kesenian atau dan kebudayaan gitu. Biasanya dari kelembagaan gitu. Itu biasanya yang memimpin berdoa waktu ritual itu sesepuhnya ya Pak. Ada juru kuncinya Pak? Dulunya ada Mbak, sekarang sudah almarhum sih. Berarti ini masih kosong juru kuncinya. Iya, paling kita ya kalau mau turun, jenengan mau turun, kalau mau kita temani gitu aja. Mau kalau enggak berani kita temani gitu aja sampai di depan guanya gitu aja. Kalau jenengan misalnya kok ada nadar atau keinginan untuk apa gitu, kita bisa temani kalau pas hari-hari jam kerja. Kalau malam nanti ya ada sih jaga malamnya, tapi sebelumnya jenengan izin. Tapi emang berarti di sini sering dipakai kayak buat nadar gitu ya Pak? Itu orang-orang kepercayaan kan masing-masing. Iya. Gitu. Ini Pak, masalah Gua Kreo ini ada mitos-mitos apa gitu Pak, Mas, tentang Gua Kreonya sendiri enggak? Kalau mitos itu enggak ada sih Mbak, cuman orang kan ada kepercayaan tersendiri. Mungkin kalau orang-orang yang punya ideologi sendiri kadang buat bertapa di sana gitu. Malamnya itu biasanya itu malam Jumat Kliwon sama Jumat Pon. Gitu. Itu Sampai sekarang Pak masih banyak. Cuman kan orang-orang yang punya ilmu. Gitu. Itu bertapanya berapa lama Pak? Tergantung dianya Mbak, mungkin ada yang 7 hari 7 malam, ada yang 40 hari 40 hari malam tapi rata-rata biasanya itu paling 7 hari 7 malam Mbak. Mulai hari Jumat nanti selesai Jumat lagi gitu. Jadi inti dari informasi yang disampaikan oleh Pak Teguh dalam hasil wawancara sebelumnya adalah bahwa ritual tradisi sesaji Rewondo ini yang artinya sesaji adalah pemberian, sedangkan Rewondo adalah monyet. Jadi masyarakat setempat, masyarakat Kandri yang ada di sekitar Gua Kreo memberikan hadiah kepada monyet yang ada di sekitar Gua Kreo. Yang hal ini tuh berhubungan dengan cerita sejarah saat Sunan Kalijaga mencari kayu untuk pembangunan Masjid Demak. Saat itu beliau mengalami kesulitan dalam membawa kayu tersebut dan saat itulah beliau bertapa meminta bantuan kepada Allah
Sehingga selang beberapa waktu, datanglah beberapa kawanan monyet ekor panjang dari Goa Kreo. Nah, pada saat itu, para monyet tersebut membantu untuk menghanyutkan kayu-kayu yang ditebang oleh Sunan Kalijogo agar dapat dihanyutkan di Sungai Kreo dan dapat mengalir sampai ke Demak. Pada saat itu, Sunan Kalijogo memerintahkan para monyet-monyet tersebut untuk menjaga atau menetap di Goa Kreo, yang mana Goa Kreo tersebut namanya itu berasal dari Mangreo yang artinya menjaga. Tradisi ritual Rewondo ini sangat unik karena menampilkan budaya-budaya khas dari masyarakat sekitar Goa Kreo yang menampilkan tarian ketek dan juga masyarakat yang membawa nasi ketek untuk dinikmati bersama saat prosesi ritual tersebut. Tradisi ini tuh menyimbolkan dan juga mempunyai makna sebagai ucapan syukur masyarakat setempat kepada Tuhan yang melindungi tempat mereka dan juga sebagai penghargaan kepada monyet yang menjaga keselarasan alam mereka sehingga alam tersebut masih bisa lestari. Dan hal ini mengingatkan saya kepada konsep falsafah pada masyarakat Hindu Bali, yaitu Trihidakarana atau 3 hubungan manusia, yakni hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan sesama, dan hubungan manusia dengan alam. Pada tradisi Rewondo, hubungan manusia dengan Tuhan ditunjukkan ketika para masyarakat melantunkan doa-doa mereka saat prosesi ritual yang menandakan bahwa terdapat hubungan antara manusia dengan Tuhan melalui doa-doa sebagai ucapan syukur masyarakat setempat atas kenikmatan berupa keselamatan yang diberikan kepada Tuhan. Yang kedua, hubungan manusia dengan sesama yang ditunjukkan ketika masyarakat tersebut mempersiapkan adanya tradisi ini tuh membutuhkan kerjasama dan saling gotong royong agar dapat kelancaran dalam proses pelaksanaan tradisi Rewondo. Dan yang ketiga adalah hubungan manusia dengan alam. Hal ini ditunjukkan kepada ketika masyarakat tersebut memberikan hadiah kepada monyet-monyet yang ada di sekitar Goa Kreo yang melambangkan adanya keselarasan hubungan antara manusia dengan alam. Saya akan menekankan bagian ini karena terjadinya keselarasan antara hubungan manusia dan juga alam. Hal itu menekankan bahwa adanya kebudayaan yang diciptakan oleh manusia tidak lepas dari adanya pengaruh dari alam atau lingkungan sekitarnya, sehingga keduanya sangat berkaitan. Oleh karena itu, tradisi Rewondo ini mengajarkan kepada masyarakat umum untuk senantiasa menjaga alam sekitar. Tradisi Rewondo ini mengajarkan kepada kita bahwa sebagai manusia hendaknya kita menjaga harmonisasi dengan alam semesta dan juga alam sekitar. Karena alam telah memberikan bantuan kepada kita dalam mencukupi kebutuhan sehari-hari dan juga dalam mencukupi kebutuhan ekonomi. Seperti yang ada di masyarakat sekitar Goa Kreo, yang dengan adanya wisata Goa Kreo atau wisata alam Goa Kreo, mereka dapat membuka peluang bisnis agar dapat menambah perekonomian mereka. Dan oleh karena itu, sebagai manusia, hendaknya kita berterima kasih dengan alam dengan tidak mencemari alam, dan alam akan membalasnya dengan kebaikan-kebaikan tersebut. Jadi intinya pada tradisi Rewondo ini itu kita sebagai manusia hendaknya berterima kasih dengan alam karena alam telah memberikan bantuan kepada manusia dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari hingga kebutuhan perekonomian. Sedangkan kita sebagai manusia harus berkontribusi dalam menjaga lingkungan sekitar. Karena kebudayaan kita sendiri seperti tadi kebudayaan atau tradisi Rewondo itu tidak lepas dari adanya pengaruh lingkungan sekitar. Oleh karena itu, tradisi Rewondo ini memiliki nilai luhur yang sangat-sangat penting bagi pedoman hidup manusia, bukan hanya sebagai simbolisasi saja ataupun sebagai tradisi saja yang hanya sebatas aktivitas, tapi juga memiliki makna yang mendalam di dalamnya. Nah, begitulah salah satu folklore yang ada di Kota Semarang, tepatnya di Kecamatan Gunung Pati, yaitu tradisi Rewondo. Dan
Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.